wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Makassar, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, konsentrasi hama penyakit tanaman. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekologi hama dan patogen. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang hama ulat grayap pada tanaman jagung. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Tanaman jagung atau semas merupakan tanaman rumput-rumputan berbiji tunggal atau monokotil. Jagung merupakan tanaman rumput kuat, sedikit berumpun dengan batang kasar dan tingginya berkisar 0,6 sampai 3 meter. Tanaman jagung tersebut jenis tumbuhan musiman dengan umur kurang lebih 3 bulan. Pertumbuhan tanaman jagung sangat membutuhkan sinar matahari. Tanaman jagung yang terang pertumbuhannya akan terhambat dan memberikan hasil biji yang kurang baik, bahkan tidak membentuk buah. Ulat grayak atau Spodoptera frugiverda. Beberapa inang utamanya adalah tanaman pangan dari kelompok Gramineae seperti jagung, padi, gandum, sorghum, dan tebu, sehingga keberadaannya dan perkembangan populasinya perlu diwaspadai. Ulat grayak menyerang tanaman pada malam hari. Biasanya serangannya dilakukan secara bersama-sama pada siang hari. Ulat grayak akan bersembunyi di dalam tanah atau di tempat teduh seperti di balik daun. Adapun karakteristik ulat grayak atau Spodoptera frugiverda terbagi 7. Yang pertama itu 4 bintik besar dalam susunan persegi di permukaan punggung segmen terakhir kedua. Yang kedua 4 bintik kecil dalam susunan trapesium pada permukaan punggung segmen lain. Yang ketiga tanda Y terbalik di area kepala. Yang keempat area punggung yang lebih terang. Yang kelima garis lateral yang lebih gelap. Keenam, garis punggung pucat. Yang ketujuh, garis lateral dorsal pucat. Gejala serangan. Berdasarkan nama hama ini, yakni ulat grayap, diketahui bahwa fase yang paling merusak dari hama jagung ini yaitu fase larva, di mana hama ulat grayap akan merusak pertanaman jagung dengan cara menjerek daun tanaman jagung. Tanaman jagung yang diserang oleh hama ulat grayap, kerusakannya ditandai dengan adanya bekas gesekan dari larva. Kemudian pada permukaan atas daun atau sekitar pucuk tanaman jagung ditemukan serbuk kasar seperti serbuk gergaji. Ulat grayap ini akan merusak bagian pucuk, daun muda, maka tanaman jagung pasti akan mati. Ketika populasi ulat grayap ini sangat tinggi, maka bagian tongkol jagung juga akan diserang. Siklus hidup ulat grayap atau Spodoptera frugiverda. Fase pertama, telur. Telur diletakkan berkelompok di bawah atau permukaan atas daun. Awalnya berwarna putih bening atau hijau pucat. Hari berikutnya berubah menjadi hijau kecoklatan dan berwarna coklat saat akan menetas. Fase kedua yaitu larva. Setelah menetas, larva muda makan di bagian permukaan, biasanya di bagian bawah daun. Bagian daun yang dimakan biasanya berwarna semi transparan atau window. Larva muda dapat memintal benang sehingga larva dapat berpindah karena terbawa angin. Larva makan lebih aktif pada malam hari
saat tahap perkembangan larva instra 3-6. Larva masuk ke bagian yang terlindungi, seperti daun muda yang menggulung, dan membuat kerusakan sehingga calon daun akan berlubang. Tahap fase pupa. Pada fase pupa akan berwarna coklat gelap dan biasanya berlangsung selama 12-14 hari sebelum tahap dewasa atau imago muncul. Fase imago. Fase imago itu memiliki bentangan sayap selebar 3-4 cm. Sayap bagian depan berwarna coklat gelap, sedangkan sayap belakang berwarna putih keabu-abuan. Ngengat hidup 3-10 hari sebelum mati. Ngengat betina dalam siklus hidupnya mampu bertelur hingga 100-200 telur. Adaptasi perilaku ini merupakan respon pertama atau penyesuaian diri pertama makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan mengubah tingkah lakunya untuk melindungi diri dari predator, misalnya bermigrasi, berhibernasi, bertanosis, membuat jaring, dan lain sebagainya. Dan terkhusus pada imago ulat gerayak ini atau Spidoptera frumiferda ini beradaptasi dengan terbang ke tanaman lain ketika dia mendapat ancaman dari predator. Dan dengan cara terbang ini maka imago ulat gerayak ini disebut dengan bermigrasi. Adaptasi morfologi, di mana adaptasi morfologi ini merupakan modifikasi bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup terhadap lingkungannya, di mana adaptasi ini berguna untuk menyesuaikan bentuk tubuh dengan kondisi tempat tinggal untuk mempertahankan hidupnya. Contoh dari adaptasi morfologi ini yaitu kamuflase, mimikri, dan pertahanan fisik. Dan pada imago ulat gerayak ini, dia akan beradaptasi morfologi dengan cara berkamuflase, di mana dia akan mencari tempat dengan tempat itu sama dengan warna tubuhnya atau bentuk tubuhnya ketika menempati tempat tersebut. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini merupakan modifikasi atau penyesuaian cara kerja organ atau metabolisme pada makhluk hidup terhadap lingkungannya, di mana adaptasi fisiologi ini berguna untuk mendeteksi mangsa dan mencari makan. Dan adaptasi fisiologi ini dapat terjadi pada suhu yang ekstrim, kekeringan, dan kekurangan makanan. Dan pada imago ulat gerayak atau Spodoptera frumiferda ini, dia beradaptasi fisiologi dengan cara dipaus atau berhenti bereproduksi karena kurangnya makanan di sekitar lingkungan yang dia tempati. Itulah materi kami tentang hama ulat gerayak pada tanaman jagung. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.